Bintang kecil di langit yang biru. Salah. Kok salah? Salah. Diulang ya, nih, baik yang tahu nih. Bintang kecil di langit yang Selamat datang di Enggak gitu. Gimana. Kalau kita keliru, Ulang yuk. Coba dulu, ulang dulu. 1, 2, 3. kalau kita keliru, Ulang yuk lagi ya. benar. 1, 2, 3. Belum baca. Kalau kita keliru, Kita nggak akan malu. karena asal kamu tahu. Kita oleh dua banyak tahu. Selamat datang di Cagar awam bintang kecil. Enak lagu ya. Di langit yang biru. Oke. Jadi kita dapat insight baru dari saudara Anugrah Agus Pragoy. Benar. Kita belum tangan diri, nama gue Jaja dan ini Anu. Tapi di tulisan di bawah Pasti dibalik. Bakal gue tuker. Pasti balik. Dan tulisannya Anoe. Bener. Nah tadi kita kan ngebahas tentang bintang kecil di langit yang biru. Benar. Di langit Ternyata yang tinggi. Jadi banyak logika masa kecil yang dirubah-rubah ya. Oleh Oke. Oke. Banyak informasi. Banyak informasi yang misleading kali ya. misleading. Balon. Bintangnya juga ada bintang. Waduh, ada bintangnya nih. Bener. Bintang Ada bete. apa? Bintang bete. Benar. Bintang Emon. Bintang Emon. Yang ini bintangnya. Bintang pria. Wah. Bintang sekolah. Nah, itu yang benar. Jadi Bintang kelas. waduh. Nah, bener lanjut. Lanjut. Kita tuh di sini kan kita temanya lagi apa nih tema kita? Berangkat dari yang kemarin sebenarnya. Belum nyampe nih, kemarin. Oh iya benar. Belum siap-siap, jangan berangkat dulu. Kemarin kita kenapa? Kemarin? Kemarin tuh kan udah ngomongin soal apa namanya? UMR. UMR. Terus Uang mengalahkan rayuan. Benar. Sekarang rayuan mengalahkan uang nggak gitu? Nggak gitu. Kita counter lagi. Benar. Waduh. Ya, jadi karena yang kemarin terus ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang menarik buat sampai ke apa namanya, pemahaman yang kayak gitu tuh panjang sebenarnya. Oh benar. Panjang dan berangkat dari masa lalu juga kan, gimana? Sepanjang cerita One Piece. Bener. 25 tahun. Waduh. Gila. Nah, berangkatnya itu kan dari yang lu buat bisa dapat pemahaman itu di masa lalu tuh banyak juga prosesnya kan. Kayak tadi lah lagu masa kecil aja kan. Betul. Udah menentukan gimana lu berikutnya kan. Benar. Nah, sebenarnya akan kita bahas itu sedikit callback gitu loh. Oh callback, balik lagi Ke masa lampau. Aduh, tapi jatuhnya nggak bisa move on, cuma nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Kalau kita ngomong nggak bisa move on, berarti mesti ngomongin juga tentang impian masa lalu. Benar. Gue dulu mimpi banget, gue pengen jadi tonggeret. Untuk tonggeret gak tonggeret? Apa? Diksinya lucu kan. Kecoa Jawa, ada yang Jawa tonggeret. Krek bunyi gitu. Di Cinangleng ada ya? Ada Cinangleng. Nah, enggak, gue tuh pengen jadi, pengen apa ya? Gue pengen jadi musisi sebenarnya. Cuma gara-gara apa yang gue lakuin dan apa yang gue lakukan ternyata tidak membuahkan hasil karena gue ngotak-ngotan. Jadi sebagai musisi akhirnya ya udah musisi yang sekedar hobi main gitar gitu. Yang penting gue sekedar main gitar biasa aja gitu. Oh, sebenarnya lu pengen ya jadi musisi? Pengen jadi musisi karena dulu gue pengen banget nih gue di atas panggung, cewek gue ngeliat di bawah gitu kan. Jaja, aku sesek kan. Ngap deh. Rame kan soalnya nonton. Iya, benar, dilurusin terus ya. Siap. Oke. Terus lanjut. Kalau sebenarnya gue juga sempat punya mimpi yang kayak pengen jadi apa ya? Seniman Aku pengen jadi sebenarnya. pakar coklat. Bener. Wah, ini coklat nih, ya kan? Ya kan, bener gak? Nah, gue tuh pengen banget jadi seniman sebenarnya. Jadi nggak cuman ke musik, Tapi cuman terbentur. Karena banyak orang yang bilang kalau seniman tuh kerjanya nanti apa gitu, nanti kerja susah gitu loh, yang nggak punya karir apa segala macem. bener. Nah, gue kebentur kayak gitu. Kamu milih gak punya karir apa gak punya kakak? Bener. Kartu keluarga. Coret. Tapi kenapa ancamannya kayak gitu ya? Ancamannya tuh kalau bisa jadi seniman, jadi musisi, pasti ancamannya kalau stereotip orang zaman dulu itu pasti kayak nanti mau jadi apa, nggak mau jadi apa gitu. Padahal banyak loh sesuatu hal yang sekarang banyak dari seniman dulu gitu ya. Dan kayaknya malah tahun-tahun ini kayak seniman lagi naik juga deh. Naik daun. Juga sih menurut gue. Benar. Nah, ngomongin seniman sebenarnya gue juga punya hari ini Kedatangan bintang tamu. Kedatangan Ya. bintang tamu yang
kita pilih karena dia selalu ada di setiap konten kita. Benar. Gitu. Dia Selalu ada dalam kolom komentar. Makanya Dia kalau selalu ada. kalian komentar ya, kita bakal ngundang kalian ke sini. Ya. Mau lewat apa? Mau kalian di Kalimantan, di Sulawesi, di Jaya, kita pasti akan ngundang. Datengin. Beliin tiket. Dibeliin oleh nanti nama kameramennya akan kita Iya. tulis. Nanti dia yang bakal biayain. Dia set. Linknya sampai ke maskapai. Benar. Nah, ini kita datengin nih ya. Kita datengin dia langsung dari Fenerbahce. Benar. Kita panggil lah. Mesut Ozil. Waduh, yuk silakan. Oke, kita kedatangan saat ini Komo Katakan Putus. Kalau kalian semua pecinta film Katakan Putus nih dia nih yang sering ngatain putus. Yang manas-manasin nih. Dia ngatain, dia putus. Tapi lewat tadi. Iya, putus lagi sambil minum es. Dia tutup, woy. Jadi ngatain orang putus. Betul. Benar. Tapi sekarang udah nggak syuting ya? Udah nggak syuting ya? Gimana? Kesibukannya apa nih? Kesibukannya apa? Kesibukannya melayani masyarakat. Benar. Oh benar. Nah, kan kita kan ngebahas tentang impian masa lalu, cita-cita masa lalu dan quarter life crisis nih. Jadi kayak, aduh gue pengen punya impian dari musisi. Dia pengen jadi seniman, hand sanitizer. Jadi pengen bikin hand sanitizer dari berbagai macam bahan. Dari cat, Gitu. dari buah-buahan. Nah, gue dengar katanya lo pengen jadi Astro Boy. Kalau nggak jadi astronot, jadi seniman kaligrafi. Waduh. Gue deg-degan nih. Bener-bener. Tapi sayangnya terbentur latar belakang. Oke. Cita-citaku, gitu. Iya. Jadi dia pengen jadi seniman kaligrafi, cuma terbentur latar belakang. Oke, FYI ini dia Kristen. Langsung aja. Sebenarnya memungkinkan atau enggaknya gue nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Kalau lo mau. Mungkin ini kita pertanyaan terbuka ya. Boleh? Nah, gue pengen nanya nih, orang yang ngerti ya. Boleh gak sih orang Kristen Iya, mempunyai cita-cita menjadi seniman kaligrafi Islam aja tuh kan, kaligrafi tulisan Arab kan? Oh. Iya. Tulisan Arab loh, Tulisan Arab, bukan Islam. Tapi kan di Arab, Injil juga pakai tulisan Arab. Makanya yang tahu jawab di kolom komentar. Oke. Nggak apa-apa kalau kita salah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue cegah awal. Iya benar. Tadi kan udah di disclaimer tuh di awal. Nah, terus lo kenapa tuh sekarang tuh bisa malah menjadi nelayan? Iya. Perjalanan hidup kan. Ya, nelayan tuh bukan nelayan sebagai profesi, tapi dia tuh demen banget dia keliling-keliling dunia. Sebenarnya lebih melayani ya. Iya, lebih melayani Orang-orang ya. gitu. Dalam konteks pekerjaan lah. Iya. Tapi yang di cara yang baik gitu. Benar. Ini Lo gue tau- disclaimer banget nih. Iya. Lo tahu lagu ini gak? Si Lumba-Lumba. Apa tuh? Tahu gue. Ini dia nyiptain si Lumba-Lumba. Makan doe loe. Kalau ngasih makan dulu, dia makan doe loe. Nah, doe loe dulu doe loe. Gitu. Jangan. Coba dong cerita dong, sedikit cerita dong tentang perjalanan hidup lo. Gimana yang dari kenapa sih lo pengen jadi astronot kenapa? Istilahnya gimana ya? Penasaran sih. Oh. Tapi lu cerita yang menarik. Kalau nggak menarik kita take out. Iya benar. Yang menarik. Yang menarik. Pastinya penasaran ya, ada apa di luar sana? Oke, di langit. Mengawang-awang. Diksi lu bagus juga. Lanjut coba. Ngawang-ngawang Perhatikan lagi. sampai ke Ya, sampai ke dunia yang tidak terbatas. Tapi Alam yang tidak terbatas. sebenarnya lo tuh jangan jadi astronot, kan tangan lo gerak mulu cocok jadi kiper Jerman. Benar, gerak mulu begini boleh. Bener. Manusia silver juga ada kayak gitu. Oh iya benar. Ngomong-ngomong soal manusia silver, kameramen kita itu adalah spesialis manusia silver. Benar. Dia bikin skripsi meneliti tentang bagaimana komunikasi manusia silver ketika memberikan setoran. Bener gak? Gimana? Apakah chatnya luntur, duit, apa enggak? Nah gitu kan? Masalahnya kayak gitu. Bener. Kita balik lagi ke topik, ya. Ngomongin soal yang tadi astronot ya. Iya. Gue mau nanya nih. Jangan ke topik dulu. Iya. Lu berarti lebih lu nggak percaya bumi datar ya? Iyalah. Nggak percaya ya? Iyalah. Benar ya? Iyalah. Oke. Kita Soalnya dia. percaya aja apa yang dikatakan pemerintah. Waduh. Oke, iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Benar. Kita percayakan sama pemerintah. Bener, percaya banget. Kita percaya. Semuanya. Boleh nggak konten ini diganti? Diganti aja deh, diganti. Nggak, tapi gue tertariknya kita sama-sama punya cita-cita yang besar kan. Benar. Menurut kita ya. Menurut kita musisi besar loh, Dan musisi, kayaknya itu seniman, dan itu kayaknya astronot. membahagiakan buat kita kan. Benar.
Kalau lu sendiri kenapa? Kalau gue tadi terbentur karena nggak bisa karena tidak dipercaya, bener. tidak dipercaya. Karena keringet dia bau cuka apel. Bener. Nah, sedangkan seniman nggak boleh. Nah, sekarang Bau jinten. Kan dia udah pakai parfum. oh iya benar. Wah, terus lanjut. Enggak, maksud gue gini. Kan lu nggak apa ngaruh. Biar nggak bau Biar kita nggak bau, bertiga gitu kan. bener. Nah, enggak maksud gue tuh perjalanan elunya terbenturnya kenapa gitu. Bener, kenapa sih lo? Gua karena takut ekonomi nggak menjanjikan kalau jadi seniman. Dia tidak diperbolehkan oleh ceweknya ketika umur dia 6 tahun gitu. Bener, nggak boleh. Iya. Ya. Umur 3 tahun, gue udah PDKT. Udah nge-ghosting gue. Tuh. Iya. Gokil. Ya, teman kita nggak ngerti ghosting, ketawa-ketiwi lah. Kan yang kemarin biasa di ghosting. Iya. Nge-ghosting. Kemarin korbannya. Korban ghosting. Bener. Lanjut, nah kalau lu kenapa? Lanjut. Ya pastinya terbentur pendidikan. Lu tamat SD? Iya, kebetulan SD sampai kelas 3 aja. Jadi nggak punya ijazah. Iya. Nah, tapi SD kelas 3 baju maternal ya bangsat. Namanya rezeki kan. Oh bener. Bener. Berarti ada aja tuh ya jalan. Oke, sekarang kita jujur deh profesi sebenarnya teman kita nih, dia adalah tukang tato. Iya. Dia tukang tato tapi dia nggak mau ditato. Mau tato. Mau nato. Gitu. Iya. Tapi akhirnya karena dia menjadi tukang tato ini, akhirnya dia bisa banyak rezeki. Gitu kan. Bener. Pendidikan lo kan perlu SD ya? SD lo. Udah lulus tapi. Iya. Ijazah berarti TK. Bener. Ijazah TK, SD nggak lulus, dia bisa menjadikan profesi sebagai tukang tato dan akhirnya punya uang. Jadi jangan berkecil hati. Betul. Semua orang punya jalannya masing-masing. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ngomong-ngomong soal jalan, ada berapa jalan yang ditutup sekarang? Waduh. Saya tidak bisa berkomentar. Demi memutus mata rantai COVID-19 maksudnya. bagus. Ngelurusin tuh lagi. Bener. Topik selanjutnya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya COVID itu bener nggak sih? Ya, Oh, enggak ya? Kita percaya aja apa yang dikatakan pemerintah. Ya, Nah, ada COVID ada. Orang Oke. kita semua ini lagi isoman nih. Sekarang, Lo penyintas kan? Enggak, udah lanjut. nah kita juga sekarang nih bakal kedatangan nih. Kan kemarin kita kedatangan perempuan di Zoom call. Dari jauh ya kita call. Bentar, gue tadi bingung. Intinya lu kenapa nggak? Iya juga ya. Cita-citanya. Iya benar-benar. Mana ada astronot lulusan TK? Oh, berarti karena pendidikan. Pendidikan. Iya lah. Oke. Masuk akal banget sih. Terus kan seniman kaligrafi juga nggak mungkin karena Benar. latar belakang agama. Iya, karena lu- Jadi kaligrafinya di tubuh orang. Oh, yang penting benar. yang penting tetap ada jalur seninya. Bener, keren. Orang NATO nggak nanya loh, Anda Kristen apa Islam? Benar. Iya. Kita lagi kontak sama Dea buat namanya Dea ya. Iya, mungkin. Namanya Dea. Namanya sebenarnya Bintang Elita. Makanya. Bintang Elita ya. Nanti kita nanya kenapa bisa dipanggil Dea besok ya. Nanti Oke. itu termasuk. Bahkan tadi kita di awal banyak penuh dengan lagu-lagu bintang, terus lirik bintang itu maksudnya karena kita akan menghubungi bintang juga. Iya, betul. Gitu. Dan Dea ini akan cerita beberapa pengalaman yang menarik lah. Mungkin teman-teman yang nonton juga pasti ada momen-momen yang serupa, cuma Tapi nggak sama. Iya, serupa tapi nggak sama gitu. Halo Dek, mungkin kita mau kenal dulu nih. Kok Oke, boleh. dipanggilnya Dea sih? Iya. Dipanggil Lea. Jadi gue tuh sebenarnya nama gue itu Bintang Elita Desriani. Nah, kenapa bisa dipanggil Lea itu karena jadi gue tuh anak bungsu. Oke. Terus kayak gitu. Kenapa nama gue Bintang? Karena ini agak kocak sih sebenarnya. Jadi kan kakak gue yang cowok tuh namanya Pan. Terus yang kedua tuh namanya Bulan. Terus nyokap gue mungkin udah bingung kali ya nama apa lagi gitu kan. Yaudah deh gue kasih namanya udah semua yang ada di atas surya, yaudah karena gue namanya Bintang. Terus kenapa gue Pas banget sama lagu yang tadi ya. Iya. Terus. Ya, karena gue itu anak bungsu dari 3 bersaudara. Terus Oke. tadinya tuh mau dipanggil Ade, cuman nyokap gue tuh mikir karena di keluarga gue kan ada yang namanya Ade. Terus nyokap gue mikir kayaknya banyak deh yang namanya Ade gitu. Akhirnya nyokap gue muter otak, aduh manggil apa nih ya? Akhirnya nyokap
nyokap gue berpikir dari ade itu kalau dibalikan deh ya ade. Sebenarnya konsepnya sederhana ya. Sederhana banget ya. Word playing doang. Scramble. Scramble egg. Oke. Sebenarnya berarti sama kayak si Teman kita Yopang ini. juga nih. Iya. Dia kan tadi kan Isa sama kayak Isa. Iya. Dia minta dipanggil Yopang. Iya. Nah, dia tadi Yopang. cita-citanya pengen masuk Panggang. apa? Hah? Roti panggang katanya. Kenapa roti panggang? Kenapa nggak roti panggung gitu ya? Yopang teman-teman kita zaman dulu. Tahu kan ya orangnya? Gak semua orang belum tentu kenal gua. Nggak apa kalau nggak kenal juga nggak apa-apa. Emang dia kita undang biar ya karena nggak penting aja gitu. Jadi ada pembanding antara cerita yang penting banget sama yang nggak penting banget gitu. Ya si friend-nya. Iya. Nah, tadi kan udah apa namanya dari panggilan Dea gitu ya. Terus biar kayak interview di TV nih. Benar. Sekarang kesibukannya apa nih, Dek? Bener. Apa ya? Template banget ya? Iya. Cerita sedikit aja yang zaman saat ini dulu. Saat ini sibuk gue sekarang itu gue freelance, terus ada beberapa kerjaan dari kantor juga, cuman kayaknya sih baru mulai hektik itu di minggu depan. Terus gue juga kemarin habis tes salah satu instansi pemerintahan. Doain aja. Oke, keren. Berarti memang apa namanya? Lo freelance, lo kerja kantoran dan lo lagi mencoba untuk masuk ke instansi pemerintahan gitu ya. Nah, kenapa sih Dek lo minat di instansi pemerintahan? Kenapa tuh? Gue boleh nanya dong. Minat di instansi karena mungkin sebenarnya background keluarga sendiri tuh dari pemerintahan satu. Karena gue akan positif negatifnya di instansi pemerintahan. Maksudnya ada beberapa value yang menurut gue positif yang menurut gue memang bagus untuk kehidupan gue dan masa depan gue gitu. Dan ada beberapa value gue mempunyai gue punya pandangan bahwa generasi milenial ini kan sebenarnya generasi yang sebenarnya mempunyai banyak potensi untuk membawa perubahan ke arah yang Kedepannya ya, iya. Agen perubahan. Agent of change. Oke. Bener, agen 1000 sunlight. Iya, maksudnya ketika kita mau merubah sesuatu itu kan kita harus mempunyai peran di dalam hal tersebut kan. Benar. Nah, lo ingin mengambil peran itu ya, walaupun kecil, paling nggak lo awalnya kecil dan berkontribusi, siapa tahu nanti kedepannya jadi besar gitu ya. Benar. Iya. Oke, nah berarti kenapa? Ya, gimana? Berarti sebenarnya kita ada dua kebetulan. Pertama tadi kita ngomongin bintang. Ya. Kedua tadi kita udah ngomongin pemerintah. Ternyata Dea ini kan ada tadi udah ngomongin nama bintang terus pemerintah. Nah, Dek, yang lagi kita bahas itu sekarang sebenarnya lebih ke ini sih. Tadi gua udah sempat sharing nih di awal. Gua pengen banget jadi seniman karena menurut gua kita ngomongin cita-cita dulu lah ya. Kalau gua ini kan suka banget dengan yang berbau seni sebenarnya, tapi ternyata terbentur kata orang tua nggak akan menjanjikan hidup yang baik gitu. Biasalah beberapa stigma menarik yang umum juga sih menurut gua. Terus kalau Jaja tadi apa? Gue pengen jadi musisi gitu kan. Cuma ketika gue jadi musisi itu sama jatuhnya ketika jadi musisi malah ya intinya ditanya tentangnya mendingan di kantor lah, gajinya nggak pasti gitu kalau jadi musisi. Lagi-lagi kehidupan ekonomi segala macam. Nah, terus teman kita nih satu lagi si Yopang ini dia pengen menjadi seorang kaligrafi tulisan-tulisan Arab gitu. Tapi kebentur latar belakang karena dia Kristen gitu. Nah, jadi ini kan menarik nih. Menarik kan, cerita-cerita itu banyak yang terbentur lagi. Nah, karena lo udah kita telepon dan gue yakin ceritanya menarik daripada si Yopang ini gitu ya. Iya. Ceritain dong deh, apa sih sebenarnya impian terbesar lo impian gitu. lo dan akhirnya terbentur gitu ketika udah dewasa kayak gitu. Impian sebenarnya gini sih, sebenarnya ketika kita masa-masa muda lah di bawah 25, sebenarnya semua orang itu kan punya hobinya masing-masing ya. Maksudnya betul. ada yang kita
duit dari hobi kita, tapi ada yang kita tuh membuat itu ya udah itu is just membuat kita pelampiasan dikala kita penat sama rutinitas gitu. Jadi sebenarnya tergantung maksudnya kita bisa nggak sih seriusin hobi kita, misalkan hobinya golf, kita bisa nggak sih ngebuat si golfing itu menjadi suatu komunitas, atau misalkan kita mencari uang dari golf, atau misalkan kayak yang kemarin terakhir yang menang piala di Jepang Citra. ya Tokyo Olimpiade Tokyo. Tokyo ya. Itu kan juga pas gue yakin diiringin dari passion, dari kesukaan, tapi dia menekuni itu. Jadi maksudnya mereka fokus dari hal yang mereka suka itu, mereka bisa membuktikan mereka bisa gitu. Karena ada juga beberapa teman gue yang sebenarnya kalau misalnya itu kan berontak dari stigma yang orang tua yang kalau misalnya sukses tuh harus struktural di kantor. Iya, betul. Sebenarnya tergantung kalian itu mendobrak stigma itu dengan in the polite ways. Jadi bukan yang ngeberontak cuma bacot doang kayak gue tuh bisa gini, ya udah nggak ngasilin apa-apa. Lu bukan yang ngasilin apa-apa, lu malah dosa. Ngerti gue. Gimana? Lo buktinya dengan in the polite ways, cara yang sopan gitu. Ya udah diem aja, tapi lo buktiin dengan nih ada hasilnya gitu lah. Even ya memang maksudnya lo ngerasa nggak didukung atau misalkan prosesnya lebih sulit atau apa ya. Cuman maksudnya semua kan gak ada yang instan ya. Maksudnya suatu hal besar itu gak ada yang instan gitu loh. Betul. Nah, Dek, kondisi yang kayak begitu yang sampai akhirnya mikir, mungkin bahasa gampangnya gini kayak, kok gue gini-gini aja ya. Dan itu kan sebenarnya untuk setiap orang bisa, ada yang mengatakan itu kondisi yang sulit ya untuk bisa ngelewatinnya. Nah, lu bisa sampai kepikiran kayak gitu juga nggak sih? Kalau gue dengerin tadi ceritanya kan agak menyebalkan lah ya secara individu ya. Bener nggak sih kayak nggak bisa nyalain kondisi juga nih kayak gini gitu kan. Kalau dari lu gimana nih? Justru gue merasa gini-gini aja tuh ketika gue masih ada di gue yang masa lalu. Maksudnya gue yang masa lalu adalah gue itu menitik beratkan kebahagiaan itu dari eksternal. I see. Paham. Iya. Terus. Lanjut. Ketika gue melalui beberapa proses dan gue sadar, kebahagiaan itu start in ourselves. Ya. Dari pikiran lo, dari jiwa lo, dari hati lo. Ya udah, maksudnya you're gonna be happy without anything, without anyone in your life. Maksudnya bukan berarti lo nggak butuh siapa-siapa ya. Maksudnya manusia itu tetap makhluk sosial gitu. Mereka membutuhkan orang lain untuk. Cuman maksud gue di sini adalah gue merasa titik yang kok hidup gue gini-gini aja itu justru di saat gue dulu, karena gue selalu menitik beratkan kesenangan gue itu adalah ketika gue nongkrong sama teman-teman, kesenangan gue itu ketika adalah gue di orang, kesenangan gue itu adalah ketika gue bisa party-party, kesenangan gue itu di saat gue lot of money buat belanja, atau kesenangan gue tuh di saat gue dibahagiakan oleh pasangan gue. Itu kan berarti gue bener. Lanjut deh. Ya udah di momen-momen itu ya lingkaran itu aja deh. Itu justru gue merasa kayak hidup gini-gini aja ya. Benar. Oke. Berarti Jadi keluar dari zona nyaman ya berarti ya. Iya, gue gak ngerti sih apa itu namanya. Iya. Ya gitu. Yang menariknya pertanyaan gue gini deh. Kan tadi ada momen dimana lu sadar ternyata kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi dari kita nih. Iya, self love jatuhnya kan. Gimana prosesnya tuh, Dek? Prosesnya. Iya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tombol on off yang ternyata gitu loh. Iya. Pemicu, trigger. Iya, trigger. Lu akhirnya tertrigger untuk berpikir bahwa kebahagiaan tuh dari dalam loh gitu. Sebenarnya mungkin orang beda-beda kali ya. Mungkin ada juga yang pernah ada di podcast gue, mungkin juga mereka masih ada di around circle seperti itu dan mereka lagi bingung mencari hal-hal yang gue sebenarnya gimana ya, gue sebenarnya tuh harus apa gini atau mungkin ada yang buat gitu. Gak tahu sih sebenarnya triggernya apa ya. Triggernya mungkin karena gue sudah banyak melalui hal-hal yang masalah. Maksudnya gue tuh dihantam dari berbagai macam masalah. Maksudnya masalah pertama masalah keluarga, kedua masalah dari love life dan lain sebagainya, terus dari pergaulan juga, terus dari pekerjaan juga, dari diri gue sendiri juga gitu, sampai akhirnya
dulu kan zaman-zamannya kita umur kecil, kita kalau misalnya ada masalah itu ya kita nangis atau kita ngadu sama orang tua kita, benar nggak? Yeah. Terus di saat kita remaja, ABG, kita mulai banyak pergaulan, kita cerita sama teman kita. Oke. Terus masuk lagi ke dunia SMA kuliah, kita mulai agak sedikit bisa menahan diri untuk cerita dan untuk proses pendewasaan, tapi kita lebih mencari pelarian. Oke. Oke, nah terus di saat udah capek sama pelarian itu apa aja sih? Pelarian itu adalah kita mendenial semua perasaan-perasaan negatif, kita menutupi semua permasalahan yang ada dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan mungkin cerita sama orang, dengan mungkin menjadi pribadi yang berbeda dengan pribadi kita sesungguhnya. Misalnya kayak gue mau jadi orang yang lebih gila atau gue mau jadi teaser, atau misalkan gue mau ambisius nih, gue mau ambi banget, atau mau jadi berantakan, gue maunya tenang aja gitu, atau gue maunya ya udahlah gue gini aja gitu, gue lupa sesaat sama masalah gue gitu. Dan ada di mana titiknya ketika semuanya nggak ada, maksudnya capek gitu loh, maksudnya satu, spend a lot of money, kedua juga lama-lama orang semua pada sibuk masing-masing, ketiga juga nggak semua orang bisa lo percaya, dan nggak semua orang mempunyai kapabilitas untuk memberikan saran kalau minimal mereka dengerin gitu. Dan itu pun kadang mereka juga bingung karena mereka juga punya permasalahan mereka. Wah, seiring perjalanan gitu. Jadi somehow ya udah, the one that we can handle is ourselves. Bukannya kita nggak bisa bergantung kepada, misalkan kita punya sahabat nih, gue tuh kayak misalkan entah cowok atau cewek, ya mungkin gue rasa sama aja kali ya, apalagi kalau cowok kan mungkin lebih kuat ya batinnya, maksudnya lebih kuat solidaritasnya lah gitu, mungkin lebih kuat dibandingkan perempuan gitu. Tapi ada di mana-mana saat lo harus menjalani hidup lo masing-masing. Ya maksudnya putusan yang lo ambil itu harus berdasarkan apa yang lo mau dan apa yang lo sudah pertimbangkan, bukan menurut gue tuh lo gini aja sih, gini. Gue sih kalau jadi lo enggak, karena benar, tiap orang beda-beda ya, benar. Iya gitu, lo udah nggak bisa lagi mengakhirkan. Oke, pertanyaan gue terakhir deh. Kalau tadi kan lu bilang proses pendewasaan ya, apakah selalu proses pendewasaan itu terbentur dengan masalah dulu? Iya. Lu masalah dulu baru jadi dewasa, atau ada proses lain menurut lu aja? Iya, masalah itu nggak buat kita jadi dewasa. Oh, oke. Berarti harus ketemu masalah dulu ya, baru ngeh gitu ya. Ketemu masalah dulu, lo bisa berpikir problem solvingnya apa. Oke. Yang menjadi ini deh, apa namanya, yang selain jadi titik balik, yang misalnya pandangan yang berubah gitu dalam diri lo terhadap sesuatu. Misalnya gue ternyata ketika gue melihat masa lalu gue dulu di seseorang gitu kan, di lingkungan tongkrongan bagaimana, wah kok nih orang kayak gue yang dulu gitu. Bagi lo ngeliatnya gimana deh? Tanggapan lo? Pernah kayak gitu? Banget, dari itu baru kemarin gue. Oke. Baru kemarin gue. Tapi di lingkungan kerja, bukan di tongkrongan. Iya. Oke. Kalau gue udah dapat poinnya sih. Intinya lo ini ya, lo udah paham kalau ternyata kebahagiaan itu datang malah dari lo sendiri ya. Dan untuk mendapatkan pemahaman itu cukup panjang lah sebenarnya gitu ya. Lumayan sih prosesnya. Oke, Dek, mungkin itu dulu kali ya. Terakhir biasa. Closing statement dari lu, Dek, terkait masalah ini. Siapa tahu ini akan menginspirasi Yopang kan, soalnya dia pun sampai sekarang masih kepikiran. Boleh nggak sih gue jadi apa tadi? Kaligrafi tulisan Arab gitu. Nah dia jujur, dia sampai sekarang masih suka curhat gitu. Gue boleh kasih lu sebenarnya gitu. Bukan Kristen nih. Iya, gitu. Nah mungkin statement lu bisa memberikan dia pemahaman. Bentar. Langsung googling ini apa quotes bijak. Maksudnya quotes maksudnya kaligrafi Arab. Maksudnya gini, lu kan udah ngelewatin berbagai macam tadi yang udah lu ceritain.
Nah mungkin ada pesan untuk minoritas ini nih, gitu. pendengar ini supaya pendengar ini tuh supaya mereka punya pemahaman yang kalau ternyata kayak contohnya ternyata masalah tuh nggak selalu buruk ya gitu, ternyata itu adalah prosesnya ya atau apapun itu loh. Nah, ada nggak sih yang pengen lo sampaikan gitu? Apa? Itu there is rainbow after the rain kan? There is rainbow after the rain. Oke. There is rainbow after the rain. Rainbow, waduh, wah ya nih rainbow. Maksudnya ada kebahagiaan setelah hujan. Oke. Waduh. Lagi-lagi kita bukan konten apa? Legebet. Ya udah oke deh. Itu aja kali ya. Makasih banyak deh ya. Makasih banyak ya buat waktunya. Kapan-kapan main ya. Main ke sini kita ngobrol-ngobrol mengenai masalah perdebatan receh-receh aja gitu. Lo bubur diaduk, bubur nggak diaduk kayak Iya, gitu. lo tim shower atau tim tim gayung kayak gitu. Lo tim AC atau kipas angin. Iya. Gitu ya. Baik. Oke. Ada sedikit surprise di akhir karena kru kita terbentur oleh penelpon gaib. Jadi dia lagi ngangkat teleponnya mungkin dari pinjol apa gimana, gue nggak ngerti. Nah sekarang jadi closing statementnya kita datengin 2 bintang tamu yang kemarin ada korban ghosting dan yang lagi galau antara tukang tato atau tukang yang lain gitu ya. Nah tadi kan udah telepon-teleponan. Kalau dia kan nggak ngerti banyak hal ya. Iya. Nah menurut lo yang bisa diambil apa itu? Oh banyak. Yang pertama yang bisa diambil, Apa? bener cerita dia lebih menarik daripada cerita gue. Iya dong. Iya. Iya kan. Iya. Gile. Banyak. Nggak bohong kan? Nggak bohong. Banyak pesan-pesan yang bisa didapatkan. Contoh. Yang pertama yang udah pasti, kebahagiaan jangan diambil dari orang lain, tapi atas diri kita sendiri aja. Benar. Kendali diri kita. Terus yang tadi omongan tadi tuh, jalan hidup orang masing-masing berbeda. oke. Jangan membanding-bandingkan nasib orang dengan nasib kita. Nah, Bahagia kita, bahagia Bahagia dia, mereka, bahagia bahagia mereka. Cocok. Jadi kita tidak bisa membandingkan bahagia mereka untuk menjadi bahagianya kita. Cocok. Nah. Ngadep sini dong coba. Oh iya. Dan maaf ya, Pak, ya. Ya, biar doa kayak gitu kan enak dilihatnya. Iya. Oke, lanjut. Soalnya dia nanya, Biar gue dianggap aja. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ini kita anggap kok. Iya. Oke. Makasih ya. Iya. Terus apa lagi? Ngadep sini juga. masalah Iya. bisa menjadi media pendewasaan. Oh, Oke, bener. terus. Penting itu. Iya. Jadi Ada sana lagi? jangan selalu memandang masalah sebagai beban terus. Setuju. Bener. Lihat dari sisi positif. Benar. Ingat, ada pelangi. Setelah Benar. Hujan. Benar. Pangi. Lanjut. Waduh. Kenapa itu? Waduh. Masalah. Itu Masuk. masalah. Udah nggak bisa dihitung. Itu udah masalah. Jadi pelajaran. Benar. Harus beli jas hujan. Benar. Jangan nganterin orang. Waduh. Lanjut. Oh, Oke, itu mungkin di episode kalian selanjutnya. Enggak menarik. Lanjut. Dan yang terakhir, sebagai viewers setia saya, yang sangatlah senang bisa Benar. gabung di sini. Tunggu komen dari saya. Benar. Kita bantu minoritas. Benar. Yesus.